Saya Sing Sostiono. Kali ini saya mau berbagi mengenai satu pemahaman yang mungkin sering kita temui dan di bulan di depan akan segera masuk namanya bulan diakonia di bulan Juli nanti. Tentunya kita pengen memahami apa sih diakonia. Apakah diakonia yang sudah kita lakukan itu sudah lengkap, sudah sesuai. Mungkin sejauh ini kita harus melakukan eh, pemahaman kembali mengenai apa sih diakonia. Diakonia itu dari bahasa Yunani namanya diakoneo, artinya melayani. Melayani seperti apa? Diakonia itu diartikan dalam atau bisa dilakukan dalam banyak hal. Tapi yang harus kita pahami, kita akan sedikit baca dari firman Tuhan dari Roma 12 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan ya. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah bernubuat, baiklah kita melakukannya dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia itu untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah melakukan dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah dia sukacita. Jadi saya melihat setiap orang mendapat karunia berbagai berbeda-beda, tetapi ada 3 hal yang menurut saya kita harus pahami bahwa pada waktu kita melakukan berbagi, kita harus melakukan dengan satu ikhlas, yang kedua dengan rajin, yang ketiga dengan sukacita. Nah, ketiga hal ini akan melandasi bagaimana kita melakukan diakonia. Kalau gitu kita pelajari lebih detail. Lantas diakonia kayak apa yang bisa kita lakukan dan seperti apa sih? Diakonia terbagi 3. Yang pertama adalah diakonia karitatif. Ini diakonia yang sering kita lihat bahwa diakonia itu sering kita membagikan bentuk belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, mendatangi orang yang sakit, melawat, menolong orang yang kesusahan. Itu adalah karitatif. Bentuk berbagi belas kasihan dan bantuan. Nah, tapi diakonia itu tidak selesai sampai karitatif aja, tapi ada diakonia yang namanya reformatif atau diakonia pembangunan. Artinya kalau yang tadi kita membantu orang untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang simpel, orang yang lapar butuh makanan atau butuh ikan. Tapi pada waktu memasuki diakonia yang reformatif adalah kita membantu yang bersangkutan untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Seperti tadi kalau kita memberi orang butuh ikan, kita tidak hanya berikan tapi kita berikan pancing. Bagaimana cara dia dapat ikan? Bagaimana dia dapat roti? Itulah diakonia reformatif. Dan ada satu lagi diakonia yang namanya transformatif. Bagaimana diakonia transformatif itu merupakan pengembangan lebih lanjut dari karitatif dan reformatif. Transformatif itu artinya pelayanan memberikan bantuan, tidak hanya memberi bantuan, tidak memberikan cara, tapi merubah, memberdayakan. Ya, bagaimana misalnya di tempat-tempat tertentu kita membangun pusat pengolahan atau pusat pemberdayaan masyarakat yang membantu kelompok orang-orang yang membutuhkan tadi bisa menghidupi dirinya dalam satu bentuk yang konkret. Nah, itu ada 3 macam diakonia. Yang mana yang mau kita lakukan, Tuhan sudah menyebutkan tadi, karunia tiap orang berbeda-beda. Dan karunia bukan hanya karena bulan diakonia atau kita lagi ingat diakonia. Diakonia yang disebut melayani selama kita ada. Selama kita diberi kesempatan untuk melayani, selama kita hidup di dunia ini. Karena Tuhan sudah memberikan karunia. Tuhan sudah memberikan hal yang bisa kita bagikan pada yang lain. Karena itu, diakonia adalah bagaimana keberadaan kita ini bisa berdampak bagi orang lain dan orang lain menikmatinya sebagai karya Kristus yang muncul atau yang terjadi dalam hidup kita, melalui kita.
Itulah diakonia. Dan tentunya memasuki bulan diakonia bulan Juli ini, kita akan diingatkan terus dan kita diajak berkomitmen. Bagaimana kita bisa berbagi, bagaimana kita bisa melayani sesuai kemampuan kita. Sekali lagi, marilah kita bersama-sama untuk melakukannya dengan rajin, dengan sukacita, dengan ikhlas. Itulah diakonia. Semoga renungan singkat ini juga mengingatkan kita apa itu diakonia dan bagaimana kita melakukannya dari waktu ke waktu selama kita ada. Salam diakonia, Tuhan memberkati.